Yakut bahkan keberadaan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas alias Gus Yakut di rumah tahanan Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi sorotan. Gus Yakut dikabarkan tidak berada di rutan KPK sejak sehari sebelum Lebaran. Gus Yakut bahkan disebut absen dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri berjamaah di kawasan rutan KPK. Hal ini dikonfirmasi oleh istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan, Noel, Sylvia Rinita Harefa. Sylvia mengungkap bahwa Gus Yakut sudah tidak terlihat di rutan sejak Kamis 19 Maret 2026. Bahkan Sylvia menyebut dirinya mendengar informasi bahwa Gus Yakut keluar dari rutan KPK. Informasi ini disampaikan Sylvia usai membesuk sang suami di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih di momen Idul Fitri, Sabtu. Namun mantan anak buah Gus Yakut, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, tampak hadir dalam rombongan sholat Idul Fitri. Di sisi lain, Sylvia menjelaskan bahwa suaminya, Noel, tidak berada satu sel dengan Gus Yakut. Informasi mengenai menghilangnya Gus Yakut telah menyebar dan diketahui oleh para penghuni rutan. Sylvia mengungkap, berdasarkan kabar yang beredar di dalam rutan, Gus Yakut dibawa keluar dengan alasan pemeriksaan. Namun hal ini justru memicu tanda tanya besar di kalangan sesama tahanan. Kecurigaan muncul lantaran waktu pemeriksaan yang dinilai tidak lazim bertepatan dengan malam takbiran. Hingga Sylvia selesai menjenguk suaminya, sosok tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut belum juga kembali ke selnya pada Sabtu siang. Meski demikian, pihak KPK belum memberikan keterangan resmi terkait teka-teki keberadaan tahanan Gus Yakut. Perannya apa ya? Sambil berapa untuk keluarga besar mungkin yang sempat jenguk. Ini sih apa sih? Tadi sih sempat nggak ngeliat Gus Yakut. Infonya sih kita keluar hari Kamis. Oh gitu. Kita hari Kamis malam. Iya. Ini ya dari. Iya. Keluar Kamis malam pekan ini. Iya, sebelum hari Jumat ya. Kenapa? Infonya sih katanya mau diperiksa, tapi sholatnya kata orang-orang dalam ya. Nggak ada. Berarti sejak Kamis malam keluar itu sampai dengan saat itu rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngeliat. Nggak ada. Info tadi jam 7 lebih 10 kata menurut info dari dalam ya. Gitu sih. Kalau Panwar sendiri di satu kamar sama siapa? Kalau aku baru 5 ya, sama Om Jimmy. Bukan sama Gus Yakut ya? Tapi informasi itu diketahui Panwar dari sama teman rutan kalau Semuanya pada tahu kok, tahu di. Cuman mereka kan baru bertanya aja gitu kan, karena ada pemeriksaan. Sebenarnya nggak mungkin kalau mau menjelang malam takbiran ada bisa gitu ya. Sampai hari ini nggak ada. Saudara-saudara dan sahabat sekalian, informasi ini mengagetkan semua pihak. Mengagetkan semua pihak. Nah, inilah yang tentu sangat diharapkan publik adalah bagaimana keterbukaan penjelasan kalau benar dan betul bahwa Gus Yakut itu dijemput untuk kepentingan misalnya proses hukum, misalnya kalau ditanya-tanya atau bagaimana. Nah, ini harus jelas nih. Nah, karena ini sudah disampaikan di publik dan publik sudah mengetahui ini ya. Nah, hal-hal yang demikian inilah yang lambat laun, pelan dan pasti publik pada akhirnya akan krisis kepercayaan terhadap segala proses penegakan hukum yang ada di KPK. Nah, sayang kalau seandainya ini tidak bisa dijelaskan dan publik juga misalnya tidak terang benderang dalam konteks untuk mengetahui keberadaan Gus Yakut ini, kalau betul itu keluar dari tahanan, dikeluarkan begitu. Nah, ini mungkin Anda atau saya berpikirnya kan ini baru Gus Yakut, tapi belum tentu publik atau rakyat atau warga yang lain atau saudara kita yang lain berpikirnya juga begitu, bahwa cuman Gus Yakut yang begini. Jangan sampai orang kemudian mulai berimajinasi dan tidak bisa kita larang itu, tidak bisa kita salahkan, akan mulai menduga bahkan bahwa jangan sampai jangan sampai yang lain juga dibegitukan ya. Yang lebih fatal, kemudian publik mulai misalnya berpikir, oh ternyata KPK juga ini bisa untuk kemudian memberlakukan
ya hal-hal tertentu terhadap orang-orang tertentu juga. Nah, ini sudah fatal. Ini sudah sangat fatal. Nah, oleh sebab itu segera ini harus dijelaskan oleh KPK. Apa benar itu bahwa Gus Yakut keluar? Satu. Kedua, dalam rangka apa dan kapan itu, dan dibutuhkan dalam rangka apa? Sekarang sudah di mana Gus Yakut? Ini adalah sesuatu hal yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik, ya. Dan kalau akumulasi ketidakpercayaan publik ini sudah akumulasi persentasenya tinggi, ya, akumulasi loh ya, dari semua keadaan sistem situasi bernegara kita, bukan hanya dalam proses situasi dan keadaan di KPK ini. Oh, Anda silakan, ya, bagaimana itu kira-kira pendapat dan tanggapan Anda kalau akumulasi itu terjadi. Ya, jadi ya saya kira Presiden Pak Prabowo Subianto harus serius, ya, dalam melihat isu-isu seperti ini, ya, dalam mengamati keadaan bangsa dan negara kita. Beliau harus sudah bergerak cepat, ya, karena ya sudahlah, bangsa ini ternyata luar biasa sekali. Dan ini bukan hanya pendapat kita. Dalam wawancara yang terbaru, Presiden Prabowo Subianto ya mengatakan misalkan ABS asal Bapak Senang itu sudah merupakan bawaan dari sononya, beberapa perilaku dan kelakuan yang bahkan dikatakan mungkin sudah menjadi suatu kebiasaan gitu, ya. Dan itu parah dan merupakan parah. Hanya kalau saya sih untuk misalnya soal ABS ini, ya sudah, melalui media sosial seperti ini sebenarnya bisa dipatahkan. Dulu kan kalau misalnya tuh kita mau mengetahui suatu keadaan dan situasi tertentu di suatu daerah atau di seluruh Indonesia ini, ya kita melakukan rapat berjenjang. Hadirlah misalnya dari kabupaten, bupati, wakil bupati, atau instansi terkait. Kita mendengarkan laporan. Sekarang ini kita membuat program. Kalau saya misalnya menjadi pemerintah pusat, dalam hal ini misalnya pemerintah pusat melihat bagaimana keadaan di lapangan, yaitu melalui media sosial, ya. Terbuka semua itu, terukur loh. Kita bisa minimal ada gambaran, ya. Oleh sebab itu, soal ABS saya kira ini dan selesai di situ. Kita harus melibatkan partisipasi rakyat, ya. Rakyat harus dilibatkan secara penuh menjadi pengawas semesta, ya, program-program di negara ini, ya. Nah, kemudian soal misalnya seperti penegakan hukum juga bisa. Untuk kita menertibkan dan melihat bagaimana penegakan hukum sampai di tingkat daerah, udah libatkan publik melalui media sosial. Dari Sabang sampai Merauke bisa kita ketahui itu. Apalagi pengguna media sosial di Indonesia ini, satu platform saja, saya cek, satu platform, nggak usah saya sebutkan, itu nomor 1 terbanyak di dunia, saudara. Nah, saya kira ini adalah potensi untuk kemudian mereka dilibatkan menjadi pengawas, istilahnya rakyat semesta, ya, sistem pengawasan rakyat semesta terhadap kondisi dan situasi bernegara kita. Sekali lagi, keberadaan Gus Yakut harus segera dijelaskan oleh pihak KPK. Karena ini sudah tersebar dan sudah menyebar, ya. Publik sudah mulai mengamati ini, mencermati ini, dan menunggu klarifikasi dari KPK. Itu saudara dan sahabat sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.